Selamat datang, di depan saya ada Vivo V70 FE. Dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan dan juga mengatur mode jangan ganggu. Jadi untuk memulai, pertama-tama Anda perlu mengusap layar ke bawah dari bagian atas layar Anda. Jika Anda memiliki pemisahan antara tombol pintasan dan notifikasi, pastikan Anda melakukannya dari sisi kanan. Selanjutnya, di area ini, Anda bisa mengusap ke bawah lagi untuk memperluas daftar tombol pintasan yang terlihat dan temukan mode jangan ganggu. Sekarang untuk saya ini terletak di halaman terakhir, tepat di sini. Sekarang, jika Anda tidak melihat tombol pintasan ini, yang mungkin saja terjadi, Anda bisa menambahkannya dengan mengetuk ikon pensil di sini, lalu mencarinya di bagian bawah sini, dan setelah itu tahan, lalu seret dan lepaskan. Klik tanda centang dan tombol tersebut akan tetap ada di daftar ini. Jadi, setelah tombol pintasan ini terlihat di daftar untuk pertama kalinya, saya sarankan untuk menahannya. Ini akan langsung membawa Anda ke pengaturan, dan di sini saya akan membahas beberapa opsi yang ada di sini. Jadi, kita mulai dari bagian orang. Anda bisa memilih pengecualian, jadi Anda bisa memilih siapa saja yang masih bisa mengirim pesan atau menelepon Anda saat mode ini diaktifkan. Jadi, untuk pesan misalnya kita punya beberapa opsi yang bisa dipilih. Namun umumnya pilihannya adalah kontak, kontak favorit, prioritas yang sedikit berbeda dari favorit, siapa saja, dan tidak ada. Sementara untuk panggilan, opsinya sama, kecuali prioritas, jadi hanya kontak favorit, kontak siapa saja atau tidak ada. Dan ada juga opsi tambahan untuk panggilan berulang. Jadi jika seseorang menelepon Anda 2 kali dalam rentang waktu 15 menit, ini sepenuhnya mengabaikan apapun yang sudah Anda pilih di sini selama mereka memenuhi persyaratan tersebut. Ini sangat berguna dalam keadaan darurat. Mereka akan terus menelepon sampai Anda mengangkat teleponnya sehingga fitur ini memastikan Anda benar-benar bisa dihubungi. Di opsi aplikasi, pilih aplikasi yang tetap bisa mengirim notifikasi saat mode ini aktif. Ada juga pengaturan alarm dan gangguan lainnya. Di bawahnya tersedia jadwal, durasi pengaturan cepat, serta opsi tampilan filter. Notifikasi. Jadi dalam penjadwalan Anda dapat memilih jadwal otomatis sepenuhnya, membuat jadwal baru, dan mengedit jadwal yang sudah ada. Dan jika Anda berencana menggunakan jadwal apapun, cukup alihkan ke otomatis dan aktifkan. Dan di sini, dan Anda siap berangkat. Mulai sekarang ponsel Anda akan melakukan semua hal lainnya untuk Anda sesuai parameter yang ada pada jadwal tersebut. Sekarang, kembali ke sini kita juga memiliki durasi untuk pengaturan cepat. Dan ini memberi kita 3 opsi hingga Anda mematikannya yang merupakan opsi default untuk periode waktu tertentu. Atau tanya setiap kali opsi ini mengacu pada Anda mengetuk tombol ini secara manual. Jadi seperti yang saya katakan saat ini pengaturannya adalah hingga dimatikan, jadi saya cukup mengetuknya dan langsung menyala serta tetap aktif. Namun jika saya misalnya memilihnya dengan timer, maka fitur tersebut akan menyala selama 4 jam. Meskipun di sini tidak benar-benar memberitahu saya bahwa itu akan terjadi, tapi itulah hasilnya. Fitur ini akan berjalan selama 4 jam, setelah itu akan mati dengan sendirinya. Tapi tentu saja saya masih bisa mematikannya sendiri. Dan untuk opsi terakhir akan memberikan saya 2 opsi pertama tadi. Setiap kali saya mengetuknya, saya bisa memilih waktu yang berbeda di sini, atau hanya sampai saya mematikannya, jadi sepenuhnya terserah Anda ingin memilih yang mana di sini. Saya pribadi lebih suka opsi dengan timer dan biasanya saya atur sekitar 4 jam, tapi itu hanya preferensi pribadi. Dan yang terakhir hanyalah notifikasi. Jadi saya tidak akan membahas ini sekarang. Mari kita tutup saja ini. Dan kapanpun Anda ingin menggunakannya seperti yang sudah Anda lihat, cukup cari tombol toggle-nya, lalu cukup ketuk saja. Lihat, saya akan melakukannya seperti ini. Dan selesai. Sekarang sudah aktif, dan Anda bisa melihat ikon kecil di sini untuk memberitahu bahwa fitur ini sudah dinyalakan. Sekarang, setelah Anda selesai menggunakannya, jika Anda memilih opsi manual di mana Anda harus mematikannya sendiri, cari lagi tombol toggle-nya dan cukup ketuk sekali lagi untuk menonaktifkannya. Dan itu saja yang perlu Anda lakukan. Semoga penjelasan tadi bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan terima kasih.